Oke, kembali lagi di channel ini dan kali ini saya akan menceritakan part 2-nya dari cerita kemarin, yaitu tentang rumah kosong bekas tumbal bayi. Tapi sebelum ke ceritanya, jangan lupa buat like, comment, share, dan subscribe dulu buat dukung channel kami terus berkembang. Oke, yuk langsung saja kita ke videonya. Oke, jadi cerita part 2 dari cerita kemarin yang berjudul tentang rumah bekas tumbal bayi. Jadi sebelum saya mulai cerita part 2-nya, saya akan menceritakan dengan singkat cerita sebelumnya. Jadi cerita ini terjadi di tahun 1980-an, di mana kala itu Pak Hamka pindah rumah di samping rumah kosong bekas tumbal bayi tersebut. Setelah Pak Hamka sekeluarga berpindah ke rumah tersebut, Pak Hamka beserta keluarganya pun sering diganggu oleh makhluk-makhluk yang menghuni di sana. Tempat itu pun sudah dianggap angker oleh seluruh masyarakat di sekitarnya. Mereka mengaku bahwa sering melihat pocong, suara-suara aneh, bayi menangis, kaki buntung, seorang sosok wanita yang sangat mengerikan. Begitu pula dengan keluarga Pak Hamka. Anaknya pernah diganggu oleh sosok wanita dan ayam hitam. Di waktu yang lain, anaknya pernah melihat kaki buntung di rumah kosong tersebut. Pembantunya pun sering diganggu dengan berpindahnya barang-barang perabotan rumah yang diduga dipindah oleh makhluk-makhluk tersebut. Kemudian ibunya atau istri Pak Hamka juga sering diganggu oleh seorang wanita yang berambut panjang dan berbaju putih. Wajahnya rusak. Istri Pak Hamka mengaku sering ditindihi ketika malam hari saat ia tidur sendiri, karena Pak Hamka harus pergi ke luar kota karena urusan bisnis. Suatu saat Pak Hamka meminta izin kepada istrinya untuk pergi keluar kota karena ada urusan bisnis. Dan Pak Hamka pun pergi dari rumah. Di waktu malam hari istrinya tertidur dan dia terbangun di malam hari. Dia pun diganggu lagi dengan makhluk perempuan tersebut, berambut panjang, berbaju putih dan berwajah seram, rusak. Istrinya ditindihi oleh makhluk tersebut. Namun siapa sangka bahwasanya Pak Hamka tidak benar-benar pergi keluar kota. Dia hanya pergi ke rumah, kemudian balik ke rumahnya lagi di waktu malam hari. Pak Hamka pun bergegas untuk menangkap makhluk itu dengan tali goib. Yang kebetulan Pak Hamka ini sedikit banyak mengerti tentang hal-hal kebatinan, sebagai tameng dengan makhluk-makhluk yang mengganggu di kehidupannya. Pak Hamka menangkap makhluk tersebut dan berniat ingin melenyapkannya karena ia sering mengganggu keluarganya, bahkan membuat anaknya sering sakit karena energi negatif yang bergesekan antar dimensi. Namun makhluk itu meminta ampun kepada Pak Hamka dan ia juga sempat menceritakan cerita yang cukup panjang. Ia bercerita bahwasanya dulu ketika ia masih hidup, dia adalah seorang pelacur yang bernama Dini. Dini terpaksa melakukan pelacuran demi menyambung hidupnya. Pada suatu saat setelah beberapa tahun ia menjadi pelacur, ia menemukan seorang laki-laki yang datang menemuinya. Dan laki-laki itu memesan dirinya tanpa menyentuhnya. Dan hal itu terus berulang berkali-kali setiap hari. Laki-laki itu membayarnya tanpa menyentuhnya sedikit pun, yang membuat Dini jatuh hati kepadanya. Dan ternyata laki-laki itu pun juga jatuh hati kepadanya, sehingga pada akhirnya mereka berdua pun dapat bersatu. Dini
berhasil mengandung, kemudian melahirkan anaknya dengan selamat. Namun siapa sangka bahwasanya anak itu tidak lahir di rumah sakit, melainkan lahir di rumah kosong yang dulunya tidak terlihat seseram sekarang. Ia melahirkan bayinya di sana. Namun ketika ia berhasil melahirkan bayinya, suaminya malah membawanya keluar dari ruangan tempat ia melahirkan bayi tersebut. Dini pun bertanya-tanya, ada apa dengan suamiku? Setelah beberapa saat, Dini mendengar suara tangis bayinya yang sangat kencang. Dengan rasa sakit setelah ia melahirkan, Dini memaksakan diri untuk mencari suara tersebut. Dan Dini berhasil menemukannya di suatu ruangan tempat suara tersebut berasal. Namun pintu dari ruangan tersebut dikunci, dan akhirnya Dini mencari cara dan menemukan alat untuk membobol pintu tersebut. Dan Dini bisa membobol pintu tersebut. Namun ketika ia sudah membobol pintu tersebut, ia langsung dihadang oleh 2 orang laki-laki yang berbadan besar. Dia melihat di sekelilingnya, ternyata di sana ada benar bayinya, dan ada juga seorang wanita tua dan seorang laki-laki. Kemudian di sana ada juga suaminya yang menggendong bayinya. Dia melihat sekeliling ruangan itu lagi, dan ada sesosok makhluk hitam besar yang tinggi sampai menyundul langit-langit rumah. Dia berdiri di belakang laki-laki yang berada tepat di depan suaminya. Dan ternyata suaminya pun ingin membunuh bayinya sebagai tumbal. Dengan teganya ia langsung mengayunkan parang itu ke leher bayinya. Parang itu pun membelah leher bayiku dengan mudah, sehingga kepalanya menggelinding tepat di bawah kakiku. Tubuh kecilnya sempat menggelinjang sepersekian detik hingga tak bergerak lagi. Darah mengucur perlahan keluar dari nadi leher kecil yang terputus itu. Aku berteriak, meraung, berharap semua yang kusaksikan ini hanyalah mimpi. Kulihat Harun suamiku menempelkan telapak tangan pada darah bayi yang masih mengalir. Ia mengusapkan darah itu ke wajahnya secara perlahan. Aku atau Dini tak mampu berkata apa-apa. Di saat yang sama, sesuatu bergejolak hebat dari lambung. Spontan kekeluarkan semua isi dalam perut. Lalu apa yang kulihat kemudian adalah gelap seluruhnya. Pak Hamka pun bertanya kepada Dini, jadi kamu langsung mati saat itu? Belum. Lalu kapan kamu mati? Aku depresi lalu gantung diri. Hihihihihihi. Teriak Dini atau makhluk halus tersebut. Lalu di mana Harun sekarang? Apa yang terjadi dengannya? Dia masih hidup? Tiba-tiba atmosfer seluruh ruangan turun hingga suhu terendah. Dini menggeram. Cari tahu saja sendiri. Sosok Dini pun berubah makin samar, kemudian menghilang. Pak Hamka menoleh ke sana kemari mencari keberadaannya. Sialnya, dia melarikan diri. Hela Pak Hamka dengan sangat kesal. Makhluk itu berhasil melarikan diri setelah menceritakan kisahnya yang sangat tragis tersebut.
Baiklah, akan saya cari tahu sendiri. Paling tidak saya mendapat sedikit petunjuk, ucap Pak Hamka kepada diri sendiri. Setelah 1 bulan, Bu Nuri atau istri Pak Hamka akhirnya tak pernah ketindihan lagi. Namun bukan berarti gangguan yang lain ikut berhenti. Selain mendapat gangguan yang tak kasat mata, keluarga Pak Hamka sendiri merasa tak aman dengan lingkungan sekitarnya. Dikarenakan komplek perumahan Gang Arjuno saat itu sering terjadi pencurian, serta preman-preman yang berkeliaran di kala malam. Pak Hamka pun memutuskan untuk membangun rumah di belakang toko mebel di Kecamatan K. Namun pembangunan juga membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Tidak mungkin juga membiarkan keluarganya terus-menerus hidup tak tenang. Satu alasan yang cukup kuat membuatnya mencari tahu tentang rumah kosong agar dapat memindahkan para penghuninya yang cukup mengganggu sekitarnya. Tapi bukan perkara mudah tentu saja. Pak Hamka tak mampu mengatasinya sendiri. Dia membutuhkan bantuan. Di suatu sore Pak Hamka bertemu dengan seorang teman. Dia mencari teman tersebut. Dan teman itu datang dari sebuah perjalanan. Teman yang bersedia memenuhi undangan Pak Hamka jauh-jauh hari sebelumnya. Pak Hamka melambai pada seorang lelaki berusia hampir setengah abad yang tampak menenteng sebuah tas selempang hitam lusuh. Namanya adalah Pak Rusdi. Pak Hamka mengajaknya masuk ke sebuah warung kopi tak jauh dari rumahnya. Ono opo meneh? Kali ini ada apa? Tanya Pak Rusdi di sela-sela menikmati hisapan rokoknya. Tampak asap mengepul di sekitar wajah Pak Hamka, namun ia terlihat tak terganggu sama sekali. Butuh bantuanmu lah, gawe mindah sing manggon ning sebelah omahku. Ganggu nemen soale. Artinya aku butuh bantuanmu untuk memindahkan penghuni yang ada di sebelah rumahku, karena penghuni itu sudah sangat mengganggu. Angel nemen tah, kok kowe ra iso mindah dhewe? Atau sulit sekalikah sampai kamu tidak bisa memindahkannya sendiri? Angel, susah. Bekas tumbal soale, karena itu adalah bekas tumbal. Ilmuku gak sampai semono. Ilmuku belum setinggi itu, kata Pak Hamka. Pak Rusdi pun berdecak, lalu meminum kopi hitamnya sesaat. Halah, gawe pusakamu iku ae lah, kuat-kuat. Paling yo ambles entek sak rojo-rojone. Artinya, halah, pakai saja pusakamu sajalah. Dijamin kuat, bahkan bisa menghabisi raja-rajanya juga. Pak Hamka pun hanya terdiam dan menjawab balik dengan bahasa Jawa yang artinya nggak mau urus, terlalu sulit, terlanjur bau darah, resikonya terlalu besar. Pak Rusdi juga menjawabnya dengan bahasa Jawa yang artinya iya sih, tapi kalau kamu bisa mengendalikan, bisa sakti sekali. Aku hanya menganggap itu pusaka peninggalan turun-menurun dari nenek moyangku. Tak akan kugunakan, hanya aku rawat saja. Sirik nanti jadinya. Iya, aku bantu. Kayak sama siapa saja. Aku cuma bercanda. Hahaha. Aku cuma bercanda. Hahaha. Ya sudah, kasih tahu yang mana rumahnya. Mau aku lihat dulu kondisinya. Pak Hamka menyunggingkan seulas senyum. Tak lama kemudian keduanya sampai di depan rumah kosong.
Pak Rudi tampak mendelik menatap rumah tersebut. "Cok, kowe gak ngomong nek isine kayak ngene," umpat Rusdi kemudian. Artinya Pak Rusdi berkata, "Sial, kamu kok nggak bilang kalau isinya kayak begini?" "Apa, Rus? Kenapa, Rus?" "Ambu anyire nemen." Artinya bau anyirnya terlalu parah. Duh, rumah ini sudah memakan tumbal sebanyak apa? Bayi semua. Jahanam. Loh, kamu langsung kelihatan tumbal bayinya? Iya, weruh. Iya, tahu. Sebentar, aku terawang dulu. Setan seperti apa yang memakan tumbal-tumbal ini? Rusdi memejamkan mata sejenak. 5 menit kemudian ia kembali membuka kelopak mata dan menghela nafas panjang. "Cari tempat yang enak buat ngobrol, Ham." "Ya sudah, ayo langsung masuk ke rumahku aja." Ujang mata Rusdi tampak melirik sesuatu. "Ojo, balik ning warkop maeng." "Ojo, jangan, balik lagi ke warung kopi tadi saja." Hamka yang tampak mengerti maksud Rusdi mengajak temannya kembali ke warung kopi. Setelah sampai di warung kopi, Hamka dan Rusdi memilih meja di sisi pojok. Suasana warkop yang merangkap jadi warteg itu tampak terlihat lebih sepi dari sebelumnya. Mungkin karena senja semakin menenggelamkan diri, bersiap diganti petang. Rusdi kembali menggumamkan sesuatu. "Wis aman, ben gak ono sing nguping." Artinya sudah aman, biar gak ada yang menguping. Hamka tersenyum tipis. Ia sendiri juga menyadari sosok tak kasat mata yang sedari tadi mengikuti mereka. Sosok berwujud seperti tuyul, namun berwajah tua yang ada di belakangnya memang sudah tak tampak lagi. Rusdi mulai menceritakan apa yang dilihatnya ketika meraga sukma. "Ngene, Ham. Begini, Ham. Aku belum berhasil menemukan raja iblisnya yang makan tumbal. Bersembunyi sepertinya. Belum lagi dihadang sama anak buahnya. Membuatku makin kesulitan. Caranya harus menemukan wadah iblis itu di sana. Dikubur di dalam rumah kosong tersebut. Masalahnya, aku tidak tahu dikubur di sebelah mana. Malam ini aku akan melanjutkan ritual agar berhasil menemukan si wadah ini. Nek butuh apa-apa, kalau butuh apa-apa, kasih tahu aku, Rus. Aku usahakan untuk mendapatkannya." Rusdi mengangguk pelan. Yo, golekno aku iki ae." Ya, carikan aku barang-barang ini saja ya." Pak Rusdi memberitahukan apa yang harus dicarikan Pak Hamka. Pak Rusdi dan Pak Hamka adalah teman seperguruan, di mana Pak Rusdi bisa dibilang orang pintar, namun bukan orang yang berilmu hitam. Dia memang lebih mendalami ilmu kebatinan daripada Pak Hamka sejak sudah lama. Sedangkan Pak Hamka hanya mempelajari ilmu kebatinan untuk tameng saja, selain karena alma mater pondok juga. "Sesuk tak kabari, besok saya beri kabar. Terus kamu nanti mau nginep di rumahku atau bagaimana?" Rusdi mengibaskan tangan. "Enggak lah, aku kan mau melakukan ritualnya. Nanti aku numpang tidur di rumah mertuaku yang dari istri keduaku saja."
Nanti aku numpang tidur di rumah mertuaku yang dari istri keduaku saja. Setahu Pak Hamka, memang rumah salah satu mertua Pak Rusdi juga terletak di kecamatan tersebut. Keesokan harinya, Pak Rusdi sudah bertandang. Keesokan harinya, Pak Rusdi sudah bertandang ke rumah Pak Hamka. Tampak Bu Nuri mengantarkan secangkir kopi kepada tamu suaminya, lalu meninggalkan mereka berdua. Ya, hari itu adalah hari libur. Karenanya seluruh keluarga Pak Hamka bisa berkumpul di rumah. Ham, mlebu njero omahe iso ora kira-kira arep ngecek langsung. Artinya, Ham masuk ke dalam rumah kosong itu kira-kira bisa atau tidak. Mau ngecek langsung. Iso kayak gak dikunci kok. Bisa sepertinya. Soalnya tidak dikunci. Kata warga komplek sudah tidak ada barang-barang apapun lagi di dalam. Dibiarkan begitu saja sama yang punya. Ya wis, ayo langsung merono hai. Ya sudah, ayo langsung ke sana saja. Pak Hamka dan Pak Rusdi berjalan menuju ke rumah kosong itu. Dibukanya pintu kayu yang sudah ringsek seperti secara perlahan. Hawa pengap dan debu langsung menyeruak ke arah mereka saat masuk ke dalam. Langkah-langkah itu menyusuri tiap sudut ruangan. Tembok putih lusuh yang catnya sudah banyak mengelupas. Sarang laba-laba berwarna pekat di sana-sini. Bahkan di beberapa bagian lantai, tembok ditumbuhi tanaman-tanaman liar beserta lumut. Suasana masih siang, namun terlihat lebih gelap di dalam rumah itu. Hawa dingin dan panas berubah-ubah tak menentu, seolah saling bertabrakan. Banyak mata-mata yang memandang tajam keduanya. Beberapa di antaranya seolah sudah bersiaga, bersiap-siap untuk menyerang, namun tertahan karena mempertimbangkan keberadaan kodam yang menyertai mereka. Hingga langkah Rusdi berhenti di sebuah ruangan yang cukup besar di antara ruangan lain. Di sisi-sisi dinding beberapa kain berwarna merah yang menempel. Sebagian besar terlihat sobek tak beraturan. Iki ruangi, ucap Pak Rusdi. Ini ruangnya katanya, kata Pak Rusdi. Persis koyok sing diceritani Dini, sahut Pak Hamka. Artinya, persis seperti yang diceritakan oleh Dini atau makhluk yang dulunya pelacur tersebut. Kowe ngerti toh? Kamu tahu ya? Yaitu Lurus, hantu wanita yang pernah aku tangkap kemarin. Tak lama kemudian, sebuah bayangan besar menghantam Pak Rusdi hingga terpental. Pak Hamka mundur menjauhi bayangan dan mendekati posisi di mana Pak Rusdi berada. Cok, ngajak gelut kowe. Sial, ngajak bertarung kamu, teriak Pak Rusdi. Terdengar suara tawa melengking setelahnya. Sosok tinggi besar itu mulai menampakkan diri. Ia berwujud kuntilanak, berbaju merah namun setinggi atap. Mundur Ham, aku tak wae sing iso ngadepi iki, ucap Pak Rusdi. Artinya, mundurlah Ham, aku sendiri saja yang bisa menghadapi ini, kata Pak Rusdi setelah bangkit. Sungguh di luar dugaan, niat mereka hanya untuk melihat kondisi, namun tiba-tiba mendapat serangan dadakan seperti ini. Hamka mengangguk, namun tetap bersiaga, berjaga-jaga jika terjadi sesuatu di luar kendali. Selanjutnya Pak Rusdi mulai merapal sesuatu. Bibirnya bergerak cepat, lalu melakukan pergerakan silat di depan suatu
lalu melakukan gerakan silat di depan sesuatu yang tak kasat mata tersebut. Pertarungan sengit pun tak dapat dihindari. Hal itu hanya bisa dilihat oleh orang yang memiliki kemampuan mata batin. Bahkan Pak Hamka sampai mundur keluar ruangan hanya untuk mengamati. Bulir-bulir keringat mulai mengalir membasahi dahi Pak Rusdi. "Rus, kowe gak apa-apa ah?" Artinya, "Rus, kamu gak apa-apa?" tanya Pak Hamka setelah berteriak. Pak Rusdi hanya melambaikan tangan, memberi kode bahwasannya ia baik-baik saja. Entah bagaimana dan apa. Setelahnya ia merapalkan mantra dan melakukan gerakan tangan yang seolah menekan sesuatu. Kuntilanak merah bertubuh tinggi itu tiba-tiba lenyap begitu saja. Cuk, malah belayu. Sial, malah kabur. Padahal kurang sedikit lagi bisa tertangkap. Pak Hamka berjalan cepat menghampiri Pak Rusdi. "Piye, Rus? Bagaimana, Rus?" "Iya, itu rajanya." "Awale ya tak kira kuwi rajane." "Awalnya ya saya kira itu rajanya, ternyata bukan. Yang tadi bisa disebut kayak patihnya. Rajanya licik, nggak mau memperlihatkan diri sama sekali. Makanya harus melakukan ritual itu agar bisa menemukan lokasi persembunyiannya." Pak Hamka menepuk pundak temannya perlahan. "Ya wis, Rus. Ya sudah, Rus. Ayo segera keluar dari sini. Paling tidak kita sudah tahu langkah selanjutnya." Situasi sangat tidak menguntungkan jika mereka diserang tiba-tiba lagi. Mengingat kondisi Rusdi yang sudah kehabisan energi. Pak Hamka sendiri juga tidak mampu menghadapi makhluk sebanyak ini sendirian. Sesaat setelah sampai di depan rumah, keduanya mendengar suara teriakan minta tolong dari dalam. Spontan Pak Hamka langsung berlari menuju arah teriakan. Dilihatnya Bu Nuri dan Lia tampak terduduk mengerumuni sesuatu di lantai. Bu Nuri menangis. "Gimana ini, Mas? Tika, Mas. Tika." Dilihat Tika berbaring di atas lantai dengan telinga yang mengeluarkan darah. Pak Hamka segera menghampiri, mengecek kondisi Tika, dan langsung mengangkat tubuh putrinya. Tika adalah seorang wanita yang merupakan putri Pak Hamka dan Bu Nuri. "Ayo dik, kita ke rumah sakit." Bu Nuri mengangguk menurut. "Ono apa iki, Ham? Ada apa ini, Ham?" "Loh, anakmu?" tanya Pak Rusdi yang ikut menghampiri. "Ayo melu aku. Ayo ikut aku ke rumah sakit dulu, Rus." Pak Hamka tetap berusaha bersikap tenang, meski raut khawatir masih tersirat menghinggapi wajahnya. Dengan bantuan salah satu tetangga yang mau meminjamkan mobil, akhirnya keluarga Pak Hamka berhasil mengantar Tika ke rumah sakit tepat waktu. Tak beberapa lama mereka mendapatkan diagnosis yang cukup mengejutkan dari sang dokter. "Maaf, pembuluh nadi di bagian wajah sebelah kanan putri Bapak ada yang pecah dan saraf di dekat telinga kanan sedikit mengalami kerusakan. Lalu bagaimana cara menyembuhkannya?" tanya Pak Hamka yang sudah tak bisa menyembunyikan rasa khawatir lagi. "Bapak tenang saja, masih bisa disembuhkan dengan operasi, namun bukan di sini. Saya akan memberikan rujukan ke rumah sakit Baptis di Kota K. Hanya dokter di sana yang bisa melakukan operasi tersebut." "Ya, lakukan apa saja yang terbaik untuk anak saya, Dok." Pak Hamka memberitahukan kondisi Tika pada Bu Nuri.
Meski terlihat syok sesaat, Bu Neri terlihat kembali tenang saat Pak Hamka juga memberitahukan solusinya. Tak lama kemudian Pak Hamka berjalan mendekati Pak Rusdi di ruang tunggu, tak jauh dari sana. Terus ditunda sik yo, kondisi anakmu jek gak memungkinkan. Artinya, terus ditunda dulu ya, kondisi anakmu masih tidak memungkinkan, kata Pak Hamka. Iyo, iya, tidak apa-apa, kamu yang sabar ya. Nanti kabari lagi kalau memang sudah siap. Sekalian aku carikan hari hanya untuk proses pemindahan. Suwun Rus, terima kasih Rus, jawab Pak Hamka kemudian. Pak Hamka kemudian. Singkat cerita, setelah menjalani operasi bedah saraf, Tika dirawat intensif di rumah sakit selama beberapa hari. Untunglah operasi berjalan lancar dan kondisi Tika semakin membaik. Namun hasil dari operasi tersebut menimbulkan bekas yang lain di wajah. Tim dokter pun menyarankan operasi plastik untuk menutupi bekas tersebut, di mana jika tidak dilakukan akan benar-benar kelihatan jelas cacatnya. Di zaman itu memang jarang sekali ditemukan dokter bedah plastik. Untunglah satu-satunya dokter bedah plastik yang ada di wilayah Kota K terdapat di Rumah Sakit Baptis juga. Jadi Pak Hamka tak perlu repot-repot mencari lagi dokternya. Ya, meskipun membutuhkan biaya yang tak sedikit, segala upaya akan diusahakan demi putrinya. Menjual sebagian petak sawah yang dimilikinya pun tak jadi masalah. Selang waktu 2 bulan setelahnya, Pak Rusdi kembali Kemudian setelah 2 bulan setelahnya, Pak Rusdi berkata dari pesawat telepon, "Wes tah, tenan, wes siap saiki." "Yakin sudah siap?" "Iya Rus, lebih cepat selesai lebih baik. Ganggunya lebih parah dari sebelumnya." "Ya mesti aja Ham, ya jelas aja Ham, kan tempatnya kemarin habis kita usik. Salah satu efeknya jadi anakmu yang kena." Terdengar helaan nafas berat dari seberang. Iya Rus, nggak opo-opo. Piye meneh, salahku pisan, kurang perhitungan, kurang hati-hati. Artinya iya Rus, tidak apa-apa, mau bagaimana lagi. Salahku saja karena kurang perhitungan, kurang berhati-hati. Peneran, aku wis ngelakoni wingi-winginane. Kebetulan aku sudah melakukan ritual beberapa hari sebelumnya. Aku sudah dapat harinya. 1 minggu lagi aku ke sana. Siapkan saja apa-apa yang kuminta kemarin. Yo Rus, jawab Pak Hamka kemudian. 1 minggu setelahnya, tepatnya hari Kamis malam Jumat Legi, Pak Rusdi sudah sampai di kediaman Pak Hamka. "Lungguh sik Rus, duduk dulu Rus." Rusdi pun menghempaskan diri di atas kursi tamu ruang tengah. "Sik yo, tak ngeterke keluargaku nek omahe mbahe cedak-cedak gini. Sebentar ya, aku mau mengantarkan keluargaku ke rumah kakek neneknya di dekat-dekat sini." "Yo, santai." Sesaat setelah Pak Hamka meninggalkan Pak Rusdi sendirian, ia merasakan tensi suhu ruangan menjadi rendah, seolah kedatangannya memang sudah diketahui oleh sosok-sosok tak kasat mata yang pernah ditemuinya di rumah kosong. Pak Rusdi tersenyum tipis sembari mengelus-elus cincin batu akik bermata hijau di salah satu jarinya. "Wani kowe ngetok neng ngarepku saiki," gumam Pak Rusdi. "Berani kamu memperlihatkan diri di depanku sekarang." Artinya, tampak seorang wanita berwajah pucat, memakai baju terusan panjang.
berwarna putih lusuh berdiri kaku tak jauh dari tempatnya berada. Pak Rusdi melirik ke sisi luar. Hanya wanita itu yang berani menampakkan diri sedekat ini, sedang sosok-sosok lain menatapnya dari kejauhan saja. Kamu yang namanya Dini, wanita yang pernah diceritakan Hamka. Wanita itu menunduk lalu mengangguk. Apa maumu? Jangan usir kami, biarkan kami tetap tinggal di sini. Ora iso, lawong kalian sudah ganggu-ganggu ke sana kemari, masa tak biarin? Itu urusan kami, ini rumah kami, bantah Dini. Saya kasih peringatan sekali lagi. Sebaiknya kalian segera pindah di tempat yang jarang ada manusianya. Mau saya pindah atau kalian pindah sendiri? Kalau sampai saya yang pindah, tak lempar kalian sampai ke Segoro Kidul, laut atau lautan selatan. Mau? Gertak Pak Rusdi. Dini menggeram. Di sini tempat tinggal kami. Kamu tidak berhak ngusir. Lagi pula, kami hanya manusia rendah. Mana bisa menghadapi sang Mbau Rekso. Mana bisa menghadapi sing Mbau Rekso yang punya tempat. Ya sudah, lihat saja nanti. Samar-samar keberadaan Dini sudah tak terlihat lagi. Tak terasa, siang hari begitu cepat terlewati, berganti senja. Langit bermegakan orange, mulai menghiasi. Sekelompok burung gereja berjejer rapi, terbang menuju arah pulang. Tapak Pak Hamka mengelilingi rumah kosong, sembari menabur segenggam garam dari sebuah kresek hitam. Tujuannya untuk memberi batas agar makhluk yang ada di dalam tidak melarikan diri, dan makhluk yang berada di luar rumah tidak bisa masuk begitu saja. Kebetulan komplek perumahan sedang sepi saat itu, jadi tak ada yang akan menanyakan macam-macam apa yang dilakukannya. Ngawiti bar isak toh? Tanya Pak Hamka setelah menabur garam, lalu menghampiri Pak Rusdi. Katanya, artinya dimulai setelah isak kan? Yo, ya. Tepat pukul 8 malam, keduanya pun mulai bersiap-siap. Di saat yang sama, tiba-tiba terdengar suara gebrakan yang cukup keras dari kamar Pak Hamka. Tak delok esik Rus. Saya cek dulu Rus. Pak Hamka membuka pintu kamar. Ternyata salah satu pintu lemari jadinya terbuka. Tampak sesuatu yang dibungkus kain mori tergeletak di atas lantai. Pak Hamka pun mengambilnya. Di dalamnya ada keris. Sebuah keris hitam yang berukuran sedang bergerak dengan hebat. Pak Hamka merapalkan doa. Lalu keris itu diam. Ia pun kembali meletakkan ke dalam lemari. Saat berbalik dan akan keluar kamar, benda itu keluar dan berjatuh. Benda itu keluar dan terjatuh lagi. Pak Hamka mengambilnya sekali lagi, hingga sebanyak 3 kali. Akhirnya ia menghela nafas sembari membawa keris berbungkus kain mori dalam genggaman. Aku nggawa iki nggak popo. Aku bawa ini nggak apa-apa. Ket mau mati metu terus. Ket mau metu terus njaluk melu. Dari tadi keluar terus ingin ikut. Nek nggak takjak bakal gawe geger sing lain. Kalau tidak saya ajak akan membuat kerisuhan yang lain.
tanya Pak Hamka kepada Pak Rusdi sambil mengeluarkan pusaka tersebut dari bungkus kain mori. Sedikit catatan bahwa maksud dari membuat kerisuhan yang lain adalah membuat onar dengan pusaka-pusaka koleksi dan peninggalan milik Pak Hamka yang lain, karena tiap pusaka selalu ada isinya. Loh, iku sing endi? Tanya Pak Rusdi. Itu yang mana? Sing tekan Aceh. Yang sing tekan Aceh, yang dari Aceh. Pak Rusdi berdecak. Pasalnya energi pusaka yang digenggam Pak Hamka saat ini paling bergesekan dengan kodam dan senjata yang dibawanya. Gesekannya tidak terlalu besar, hanya saja bisa bergejolak sewaktu-waktu. Bisa-bisa mereka sendiri yang kerepotan jika itu terjadi. Seolah bisa membaca raut tak enak Pak Rusdi, Pak Hamka pun menenangkan. Gak bakal tak gawe Rus, gak bakal tak copot tekan sarungi. Artinya gak akan saya pakai Rus, gak akan ku lepaskan dari sarung tempatnya. Ya wis, gak popo. Kini mereka sudah berada di ruangan berdinding kain merah di dalam rumah kosong. Pak Hamka meletakkan sebuah Petromax di tengah-tengah ruangan sebagai penerangan. Suasana dalam rumah begitu hening dan dingin. Pak Rusdi mengeluarkan barang-barang persiapannya dari dalam tas, mengeluarkan seikat tali putih dan menyerahkannya kepada Pak Hamka. Iki taline nek lawang, ini ikatkan pada pintu dari ujung yang satu ke ujung yang lain. Terserah mau diikatkan bagaimana, yang penting tak lepas. Setelah persiapan selesai, Pak Rusdi berdiri bersedekap. Setelah persiapan selesai, Pak Rusdi berdiri bersedekap lalu memejamkan mata. Pak Hamka berdiri di belakangnya, melihat punggung Pak Rusdi, mengamati sekitar sambil berjaga-jaga. Pak Rusdi perlahan membuka mata. Angin dingin berhembus pelan menerpa wajah. Diamati sekitarnya. Dia berada di atas rumput-rumput ilalang, di tengah lahan yang luas. Di depannya berdiri rimbunan pohon mahoni yang tinggi, membentuk sebuah hutan. Langit malam begitu kelam, tak menampakkan bulan apalagi bintang. Ini sisi dunia lain. Ia pun mulai melangkahkan kaki menuju ke dalam hutan. Hutan pun begitu hening, tak juga terdengar suara binatang. Pak Rusdi terus berjalan sesuai arahan bisikan yang didengarnya. Entah sudah berapa lama ia berjalan, namun tak terasa melelahkan. Hingga akhirnya langkahnya terhenti di depan sebuah gua. Gua itu begitu pekat, tak gentar Pak Rusdi kembali masuk ke dalamnya. Meski tanpa penerangan, kornea matanya tetap mampu melihat dalam gelap. Di ujung gua ia melihat seberkas cahaya temaram. Semakin ia mendekat, semakin jelas bau anyir yang terhirup masuk ke seluruh nafas. Begitu sampai, matanya sempat terbelalak. Bagaimana tidak? Di dalamnya terdapat puluhan atau mungkin ratusan bayi berdarah-darah tergeletak begitu saja. Bayi itu masih bergerak-gerak meski dalam kondisi mengenaskan. Ada yang kepalanya terputus, sebelah tangan atau kakinya hilang, separuh badannya hancur, dan lain sebagainya. Bahkan ada yang masih dalam kondisi bayi teragan atau bayi keguguran.
seperti segumpal daging atau kondisi tubuh yang belum sempurna. Perlahan Pak Rusdi melangkah dengan hati-hati melewati kumpulan bayi tergeletak itu. Suara tangisnya mampu memekakkan telinga. Jadi ini bayi-bayi tumbal itu. Lalu Pak Rusdi sampai di bagian gua yang lain. Di sana ia melihat sekumpulan orang-orang yang dirantai, dibelenggu di bagian leher, tangan, dan kaki. Orang-orang itu pun kondisinya juga mengenaskan, tak jauh berbeda dari bayi-bayi sebelumnya. Di sana terdapat sebuah singgasana batu yang sangat besar. Berdiri sesosok makhluk yang begitu mengerikan. Makhluk itu berkepala kerbau, lengkap dengan tanduk hitam yang kokoh, bertubuh manusia. Sosoknya berperawakan laki-laki, badannya tinggi dan kekar, bertelanjang namun tak memiliki alat kelamin. Matanya merah menyala menatap tajam Pak Rusdi. Awakmu sing wis babat anak buahku kabeh. Kamu yang sudah membabat habis anak buahku. Pak Rusdi terdiam mendengarnya. Ia pun menoleh, beradu pandang dengan seorang lelaki gagah berpakaian perang zaman dahulu, yang kini sudah berdiri di sampingnya. Sosok itu adalah kodamnya, yang sudah menjaga keluarganya dari zaman nenek moyang. Rusdi mulai paham. Pantas saja sedari tadi dia tak menemukan sosok gaib satu pun. Rupanya kodam miliknya sudah menghabisi kroco-kroco penjaga gua makhluk berkepala kerbau ini. Pak Rusdi melepas sarung keris yang sedari tadi dipegangnya, lalu menantang makhluk gaib berkepala kerbau yang diketahui bernama Kebo Cemeng. Sorot mata merah itu semakin menyalang. Sorot mata merah itu semakin menyalang. Ia pun kembali memanggil anak buahnya yang lain. Perhelatan berdarah tak dapat dielakkan. Pak Rusdi bersama sang kodam mulai menyerang. Kebo Cemeng beserta anak buahnya. Di alam nyata Pak Hamka mulai resah menunggu. Sudah 3 jam Pak Rusdi belum membuka mata. Dilihatnya bulir-bulir keringat menetes melewati dahi dan wajah Pak Rusdi. Padahal kondisi ruangan begitu dingin, bahkan semakin membeku, seolah berada di puncak pegunungan di malam hari. Tiba-tiba sesuatu berusaha mengebrak pintu ruangan. Pintu pun terbuka dengan sendirinya. Pak Hamka berbalik. Kuntilanak merah setinggi atap rumah kembali menampakkan diri. Berusaha masuk namun terhalang tali putih yang terikat. Pak Hamka membaca doa-doa, membuat menambah pagar gaib sebagai penghalang. Namun sepertinya kuntilanak merah itu sangat murka. Kekuatannya terbilang sangat besar bagi Pak Hamka. Entah sampai berapa lama ia pun menahan serangan sang kuntilanak merah. Ilmu batinannya tak sekuat Pak Rusdi, yang mana masih keturunan asli dari kerajaan Mataram. Tiba-tiba keris yang diikat di pinggang, di balik punggung, bergetar hebat, lalu jatuh dari tempatnya berada. Sesuatu perlahan keluar dari dalam sana. Sebuah kabut tebal yang kemudian berubah menjadi sosok ular raksasa yang memenuhi ruangan. Pak Hamka terkejut bukan main. Ular raksasa itu menganga, menunjukkan taring-taring besar yang tajam. Secepat kilat ulat itu melesat melewati Pak Hamka.
dan menerkam kuntilanak merah. Ular raksasa itu melilit ketat, menelan sang kuntilanak merah secara perlahan, seperti ular biasa yang sedang memangsa korbannya. Pak Hamka tak menyangka bahwa kuntilanak merah itu bisa dikalahkan dengan sangat mudah. Pantas saja Pak Rusdi tadi cukup khawatir saat ia membawa serta pusaka tersebut. Setelahnya ular itu kembali mendekati Pak Hamka, mengelilingi kedua manusia tersebut. Kepala besarnya mengendus Pak Rusdi, lalu berganti ke Pak Hamka. Kemudian Pak Hamka tak bergerak, hanya saja tetap membaca doa-doa. Tak lama kemudian, si ular raksasa berubah menjadi kabut dan masuk kembali menjadi sebuah pusaka. Pak Rusdi bisa membalik keadaan meski tak mudah. Ia berhasil menangkap sang kebo cemeng. Pak Rusdi memejamkan mata, mengonsentrasikan pikiran agar bisa kembali ke dunia manusia. Saat Pak Rusdi membuka kembali mata, ia langsung berteriak kepada Pak Hamka. "Ham, cepet jupukne sarung kerisiku. Ham, cepat ambilkan sarung keris itu." Tunjukkan pada sebuah sarung keris yang terbuat dari kayu berukir, yang diletakkan di atas wadah yang sudah ditaburi bunga 7 rupa. Pak Hamka yang masih dalam keadaan shock segera membalikkan kesadarannya, bergegas menyerahkan sarung keris tersebut pada temannya. Sambil merapalkan sebuah mantra, Pak Rusdi menarik sesuatu tak kasat mata yang memasukkannya ke dalam sarung keris berukir. Sambil merapalkan sebuah mantra, Pak Rusdi menarik sesuatu tak kasat mata dan memasukkannya ke dalam sarung keris berukir. Tak lama setelahnya, sebuah keris yang panjangnya kurang lebih 48 cm sudah ada begitu saja. Di tengah gagangnya terdapat sebuah batu berwarna merah. Pak Hamka masih takjub dengan peristiwa itu. "Endi wadahe? Mana wadahnya?" tanya Pak Hamka kemudian. Ia tiba-tiba teringat dengan wadah yang dimaksud Pak Rusdi. "Yo iki wadahe. Wadah keris iki wadahe." Artinya, ya ini wadahnya. Wujud keris ini sendirilah sang wadah. Tiba-tiba mata Pak Rusdi menangkap sebuah pusaka yang tergeletak di atas lantai. "Loh, iku kok nang kono? Loh, barang itu kok tiba-tiba di situ?" tanya Pak Rusdi kemudian. Pak Hamka masih mencoba mengatur nafas. "Iya, Rus, itu tadi penghuninya tiba-tiba keluar sendiri, lalu makan kuntilanak merah yang pernah kamu kalahkan dulu." Tentu saja Pak Hamka tidak bercerita, menyembunyikan bagian ular raksasa yang tadi mengendus mereka. Pak Rusdi menggelengkan kepala mendengarnya. "Cok, untung ae nggak garai geger pas aku golek wadah maeng." Artinya, "Cok, untung saja tak membuat keributan saat aku sedang mencari wadah tadi." Pak Hamka tersenyum tipis. "Ayo bariki mindai demit nang omah iki. Pengenmu mbok pindah nang ndi? Ayo kita pindahkan para penghuni rumah kosong ini ke tempat lain. Kamu maunya dipindah kemana?" "Dipindah ning lokasi lain ae." "Pindah ke lokasi lain saja," jawab Pak Hamka mantap. Pak Hamka memang sudah mengevaluasi lokasi yang cocok untuk pemindahan dari jauh-jauh hari. "Oh, nggak apa-apa kalau dipindah ke situ.
Yo nggak popo, tapi sik Ham, tapi sebentar dulu Ham, aku mau ngambil nafas dulu, badanku rasanya masih lemas. Setelah proses pemindahan penghuni lama selesai, keduanya kembali ke rumah Pak Hamka. Iki Rus, diombe kopine, diminum kopinya Rus. Saji Pak Hamka pada Pak Rusdi yang sedang duduk santai di kursi tengah. Pak Hamka dan Pak Rusdi kembali melanjutkan obrolan. Pak Rusdi mulai menceritakan apa yang dilihat saat menghadapi Kebo Cemeng tadi, tentang asal-usulnya, yang mana ternyata Kebo Cemeng adalah mantan abdi dalem Nyi Roro Kidul, sang penguasa pantai selatan. Kebo Cemeng diusir oleh sang ratu, yang mana hingga akhirnya ia menyesatkan manusia dengan menawarkan bantuan pesugihan. Manusia-manusia yang lupa dan gelap harta dengan jalan pintas akhirnya membuat perjanjian dengan sang makhluk berkepala kerbau itu. Sedari dulu Kebo Cemeng sangat menyukai bayi-bayi, di mana makhluk yang tanpa dosa itu adalah makanan yang terenak baginya. Akibat dari banyaknya manusia yang mempersembahkan tumbal, Kebo Cemeng pun semakin menjadi kuat. Jikalau bukan karena kodam Pak Rusdi yang membantu, bisa jadi Pak Rusdi hanya tinggal menjadi nama. Darah keturunan Mataram yang dimiliki Pak Rusdi masih memiliki hubungan kuat dengan Nyi Roro Kidul. Satu alasan lain yang mana Kebo Cemeng akhirnya bisa kalah dari Pak Rusdi. Pak Rusdi juga menceritakan tentang sosok yang mirip Harun, suami dari hantu wanita berwarna, suami dari hantu wanita bernama Dini. Ia terikat dengan rantai dan kondisi tanpa bola mata. Cara kerja pesugihan dari Kebo Cemeng itu mengikat hingga 7 keturunan. Di keturunan yang ke-7, mereka harus memperbarui perjanjian lagi. Jika salah satu keturunan memutuskan kerja sama, maka kematian adalah tebusannya. Jika mereka meneruskan kembali perjanjian, maka keturunan selanjutnya yang harus terus menerima petaka. Pesugihan dari Kebo Cemeng tak hanya membuat kaya raya, tapi juga membuat sang pemilik perjanjian menjadi terlihat selalu muda dan mudah menarik perhatian orang sekitarnya. Diduga Harun adalah keturunan yang ke-7 yang juga memutus perjanjian dengan sang Kebo Cemeng. Itulah mengapa akhirnya ia berakhir menjadi budak sang iblis peminta tumbal. Manusia-manusia yang sudah membuat perjanjian dengan sang iblis meskipun telah tiada akan berakhir menjadi budak, entah itu korin atau memang jiwanya. Ada yang bilang mereka tak benar-benar mati, entahlah, hanya Tuhan yang tahu. Keris Kebo Cemeng iki tak gawane ya Ham. Keris Kebo Cemeng ini aku bawa ya Ham, saya amankan biar tidak ada korban lagi. Monggo Rus, bawa saja Rus, jawab Pak Hamka lega. Dan cerita pun selesai. Oke, segini saja cerita kali ini. Dan jangan lupa buat bantu like, comment, share, and subscribe buat bantu channel kami terus berkembang. Oke, dan nantikan cerita selanjutnya. Jangan lupa buat tekan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik selanjutnya. Oke, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.